Ironis, ini deretan karya anak bangsa yang lebih dihargai negeri asing. Bangsa Indonesia, bangsa yang tak hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga sumber daya manusianya yang berkualitas. Sayangnya, keberadaan mereka justru ditolak di negeri sendiri, dan lebih dihargai negeri asing. Dirangkum dari berbagai sumber, ada 6 penemu jenius yang tak diapresiasi di negeri sendiri, malah dihargai negara lain. Siapa saja mereka? Yuk simak penjelasannya. Namun sebelum itu bagi yang belum subscribe silakan subscribe channel ini. 1. Alat terapi kanker oleh Warsito Taruno. Penemuan Warsito Taruno ini dikenal dengan Electrocapacitive Cancer Treatment ECCT. Alat terapi kanker ECCT, dinilai dapat membunuh sel kanker. Teknologi ciptaannya ini berbasis energi rendah yang dipadukan teknologi terapi kanker. Meski berdasar uji coba telah terbukti berhasil memerangi kanker penderitanya, karya Warsito tak mendapat izin dari Lembaga Kesehatan Indonesia. Tak kehabisan akal, ilmuwan Indonesia yang menyelesaikan pendidikan S3 di Shizuoka University itu kembali ke tempatnya menuntut ilmu, Jepang. Tak disangka, karyanya diapresiasi sangat besar oleh Jepang. Riset pun dilakukan Jepang. Hasilnya, negeri Sakura itu mengakui ECCT milik Warsito terbukti efektif memerangi sel kanker daripada produk negara lain. Bahkan kini juga sudah digunakan di berbagai negara seperti Malaysia, China, Amerika Serikat, Singapura, Eropa, Taiwan, dan India. 2. Teknologi broadband oleh Hoirul Anwar. Tahukah sahabat Cikgu Kampung semua bahwa, jaringan 4G LTE yang saat ini digunakan seluruh dunia ternyata temuan dari orang Indonesia? Ya, kita wajib berbangga pada Hoirul Anwar. Pria berkacamata itu, kini dikenal sebagai pemilik paten teknologi broadband yang menjadi standar internasional. Hebat! Menurut Hoirul Anwar, pemerintah Indonesia kurang menghargai karya anak bangsa termasuk ciptaannya dan lebih suka membeli produk jadi dari luar. 3. Pemadam api cepat ramah lingkungan oleh Randall Hartolaksono. Pemadam satu ini tentunya berbeda dengan alat pemadam lain. Di tangan Randall Hartolaksono, sampah kulit singkong berhasil diubah menjadi bahan anti api kelas dunia. Siapa sangka alat itu ditemukan secara tidak sengaja. Saat itu, ia sedang meneliti saripati kulit singkong untuk pelumas engsel robot. Nah, tanpa sengaja ia menumpahkan bahan itu di atas nyala api. Ternyata, api padam begitu cepat dan membuat Randall takjub. Otak jenius Randall langsung menuntunnya untuk segera melakukan riset. Alhasil, ia berhasil menciptakan berbagai produk anti api. Lagi-lagi, produk anak bangsa mendapat sertifikasi uji standar dari beberapa negara seperti Australia, Inggris, dan Amerika, tapi tak mendapat satuan lisensi atau sertifikat uji standar dari Indonesia. 4. Mobil listrik oleh Ricky Elson. Selain Jerman dan Amerika, Indonesia ternyata juga pernah memproduksi mobil sports. Namanya Slow, yang tercipta dari tangan pakar mesin, Ricky Elson. Bukan hanya bodi yang keren, Slow juga ramah lingkungan. Pasalnya, mobil ini berbahan bakar listrik. Keberadaan mobil ini ternyata ditolak oleh pemerintah karena tak lolos uji emisi. Tapi, negara tetangga, Malaysia, malah meminang mobil canggih itu untuk dikembangkan lebih lanjut. 5. Kompor ramah lingkungan, biomasa oleh Muhammad Nurhuda. Berbeda cerita dengan Muhammad Nurhuda, dosen Fakultas MIPA Universitas Brawijaya. Ia menciptakan kompor biomasa yang justru laris di pasaran luar negeri. Misalnya, Norwegia, Peru, Meksiko, India, Kamboja, Timor Leste, hingga negara-negara di kawasan benua Afrika. Bukan karena ditolak, tapi peminat dari Indonesia masih minim. Memasak menggunakan LPG masih dinilai lebih praktis dan efisien ketimbang kompor biomasa. Itu lantaran kompor biomasa berbahan bakar kayu cacahan, butiran kayu, dan pelet sawit. 6. Kompresi data oleh Christopher Farrell. Christopher Farrell gagal mengikuti kompetisi, namun malah karyanya diakui Google dan dia diundang Google di Mountain View Amerika Serikat. Inovasinya di bidang kompresi data. Inovasi Farrell berhasil mengkompres data hingga 93–99%, yang berbeda jauh dengan RAR atau zip yang baru 50–70%. Misalnya ada 100 MB, jadi 1 MB-an. Jadi bagaimana anak bangsa kita ingin berkarya untuk negerinya jika di negeri sendiri ia tak dihargai? Nanti jika sudah diklaim negara lain baru kita koar-koar. Menurutmu karya anak bangsa Indonesia yang mana yang membuatmu kagum?
Tuliskan di kolom komentar ya.